Aduh, ini aku lepas dulu ya. Nah, biar kenal siapa ya. Ketemu lagi sama Hani Nurmalita. Tentu saja kali ini kita di program Ini Usahaku. Kita akan ngebahas tentang sebuah usaha yang ini anak muda banget, tapi pasti tidak akan menyangka siapa orang di baliknya ya. Jadi usaha yang satu ini bisa dilihat sedikit ya, clue-nya ada di belakang, sudah ada tulisannya. Ada di dekatnya Tri Lomba Juang. Jadi buat yang sering ke TLJ pasti tahu tempat satu ini. Tapi belum pernah kan ketemu sama ownernya, belum tahu gimana kisah bisnisnya. Jadi langsung aja sekarang kita ngobrol ya dengan ownernya. Pemiliknya ya ini adalah Ibu Nungki Sundari. Halo Mbak Selamat Hani, pagi, selamat Bu. pagi Mbak. Aduh, senang banget loh ini bisa ketemu Bu Nungki. Bu Nungki Iya, ini soalnya sama-sama. orang sibuk banget loh. Aduh, nggak juga Mbak, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya. Tapi ini selain profesinya sebagai ibu rumah tangga, ada Iya. profesi lain juga loh. Spesial banget ya. Bu Nungki ini juga merupakan anggota dari Komisi B Iya. Ibu, DPRD Kota Semarang. Iya. Wow. Boleh lepas masker ya Mbak Boleh, ya? kita yang penting jaga jarak tapi tetap ya. Iya, tetap jaga jarak. Oke. Ibu, kita kalau Iya, Mbak. misalnya ngomong-ngomong soal usaha cuci sepatunya Iya, ini iya, ya, Mbak Ani. wah, luar biasa, tempatnya sangat strategis sekali. Iya, Emang sengaja Bu alhamdulillah. di sini Bu? Nggak sengaja sih Mbak, jadi memang awalnya itu saya pengen bukanya justru di mall karena laundry sepatu ya saya bilang ya, itu banyaknya di mall-mall. Awalnya saya mau di Transmart yang di atas Banyumanik itu Mbak. Iya, setiap Pada saat itu masih pembangunan, ternyata di sana tidak diperbolehkan untuk usaha yang non makanan, harus makanan. Nah pada saat sudah kepepet, udah pengen banget percaya, optimis dengan usaha ini, saya keliling-keliling dalam keputusasaan tuh keliling-keliling ke Semarang. Alhamdulillah nemulah di sini Mbak. Waktu itu di sini masih rukonya tutup semua. Iya. Nah akhirnya saya cari informasi, kebetulan ruko ini masih punya pemerintah Kota Semarang. Saya komunikasi, alhamdulillah masih kosong dan ya sudah rezeki ya Mbak ya, tepat Ternyata banget. rezekinya Iya. malah di sini karena pasti kan banyak yang pengguna sepatu olahraga, Betul yang sekali. hangoutnya, latihannya tuh workoutnya di sini. Iya, gitu ya, Bu. alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong nih soal bisnis cuci sepatu, Iya, ya. Mbak Ani. Kenapa pilih bisnis ini sih Bu? Ya, karena saya sebenarnya saya sendiri ya Mbak. Pada saat anak saya tuh terutama ya cowok, karena anak saya cowok, sepatu kotor gitu habis dipakai olahraga, nyucinya mesti ngeluh kok susah gitu. Ayo belajar nyuci sendiri gitu kan. Terus kita dapat info di mall-mall itu ada. Saya survei beberapa mall, tetapi saya mengalami yang kadang bersihnya kurang maksimal. Iya. Kemudian harganya juga untuk anak-anak sekolah itu kurang terjangkau. Itu jadi semangat saya untuk cari informasi dan saya melihat mensurvei belum banyak di Kota Semarang kecuali kota-kota besar. Nah, saya melihat ini sebagai peluang, Mbak. Terus saya cari informasi yang bisa bermitra adalah SOC Clean dari Solo. Pusatnya di Solo, Mbak. Oke, Iya. jadi ini juga bermitra dengan pihak ketiga begitu Betul, ya. betul. Tapi kalau nama cuci sepatunya sendiri dapat Iya, dari Mbak. mana sih Bu? Nah, itu ide kami sendiri, Mbak. Jadi SOC Clean itu saya kayaknya agak susah orang memahami gitu ya. Ada beberapa merek yang lebih mudah dimengerti. Akhirnya kami komunikasi dan izin diperbolehkan punya ide sendiri dengan suami saya, pakai nama Indonesia aja yang gampang, cuci sepatu dengan huruf S-nya itu di Bentuk variasi sepatu, bentuk ya? sepatu. Oke. Seperti itu Mbak. Cuci Alhamdulillah sepatu. malah lebih mudah dimengerti lah. Benar-benar. Ya, lebih dikenalnya cuci sepatu. Kalau orang Alhamdulillah. cari gitu kan pasti cuci sepatu yang muncul Sudah langsung keluar, ini. iya, Nah, alhamdulillah. Ini Mbak dari Ani. SEO-nya udah menang duluan ya. Iya. Nah, kemudian Ibu, kalau berarti kan tadi berawal dari kegelisahan seorang ibu ya, Betul, karena yang punya betul. anak cowok dan sepatunya sering kotor seperti Iya, itu. betul, Apalagi Mbak Ani. untuk sepatu-sepatu kesayangan. Betul, betul, Apalagi kalau Mbak. branded itu kan memang butuh perhatian khusus Iya, ya Ibu. betul, betul. Karena saya melihat sekarang ini kan jadi tren ya Mbak Iya, ya, sepatu gaya itu hidup fashion begitu. gitu kan, banyak yang mahal-mahal, tetapi mereka nggak tahu nih cara nyucinya, karena cara mencucinya berbeda dengan kita mencuci pakaian, dicelupin seperti itu, nanti malah bikin rusak. Nah jadi saya melihat anak muda juga pada males mungkin karena nggak tahu,
harganya juga mahal, ya disinilah tempat kita untuk bisa membersihkannya seperti itu. Jadi memberikan solusi ya? Iya, betul. Kemudian ini sudah ada sejak tahun berapa sih Ibu? 2016, alhamdulillah Mbak. Sudah punya berapa cabang? Kami ada di Majapahit, di Sugio Pranoto, Unika di sana, kemudian terakhir di Pekalongan. Wah, berarti udah punya beberapa ya selain yang ada di sini. Iya. Luar biasa. Berkembangnya cukup pesat berarti. Alhamdulillah Mbak, iya. Tapi pasti dengan perkembangan terus bukan berarti tidak ada halangan ya, Bu. Pasti Tetap ada Mbak. perjuangannya Iya, ya. tantangannya di situ Mbak. Ya, jadi di awal itu pasti kita ini ya Mbak ya, ada yang masih sedikit ke kami, masih banyak yang membanding-bandingkan kecepatannya karena berbeda dengan di mall Mbak. Kalau di mall ditungguin 1-2 jam selesai, tetapi kami pengennya tuh memberikan yang terbaik, jadi diambilnya keesokannya dengan harga yang terjangkau dan hasil kualitasnya yang terbaik. Saya juga mengalami naik turun omset juga, harus berpikir strategi juga pada saat momen-momen khusus anak sekolah, liburan, akhir tahun kami berikan penawaran atau harga yang spesial. Kemudian karyawan juga pastinya misalkan ada yang kuliah terus ada yang keluar udah melanjutkan lagi. Nah, seperti itu jadi tantangan tersendiri bagi saya. Tapi happy aja sih Mbak Hani ya. Karena itu pasti menjadi bagian bumbu-bumbu dalam perjalanan bisnis ya Ibu. Betul Mbak Hani. Nggak bisa dihindari tapi harus kita hadapi. Iya, harus tetap semangat Mbak. Betul sekali. Nah Ibu Nungki, kemudian kalau misalnya ngomongin soal cuci sepatu ini ya, Ibu melihat potensinya di Kota Semarang. Tadi kan waktu itu 2016 belum begitu banyak ya. Betul. Nah, kalau sekarang kira-kira apa yang bisa membedakan cuci sepatu dengan yang lainnya yang membuat ini menjadi lebih unggul begitu? Oh, di bidang Laundry sepatu. Laundry sepatu ya. Jadi karena itu tadi Mbak, saya melihat sekarang ini jadi fashion kan, ya kan? Fashion sepatu-sepatunya itu mahal. Kalau tidak dirawat eman-eman, apalagi kalau sepatunya putih seperti itu. Jadi kalau di Kota Semarang yang kemajuannya luar biasa, sebenarnya masih banyak potensi Mbak Hani. Ya bahkan di Google juga sudah banyak sekali cara-caranya ya. Tinggal kita nggak apa-apa sih bersaing yang sehat aja. Kalau misalkan ada dibuka, peluang masih banyak. Ini layanannya kita harus bawa sepatu ke sini atau mungkin bisa diambil atau gimana Ibu? Untuk momen-momen tertentu bisa Mbak. Pada saat kemarin tidak corona ya kan, kita ada kelebihan karyawan bisa ya. Jadi kita ambil, jadi di momen-momen tertentu misalkan Mbak Hani nih karena udah kenal Bu, saya mau masukin sepatu keluarga, kadang-kadang ada yang 18 pasang gitu, kita bisa ambil Mbak. Seperti itu. Berarti dengan syarat dan ketentuan berlaku. Iya, betul. Kalau ambilnya cuma satu sepatu sampai di perbatasan sana ya, agak betul. mohon maaf bawa ke sini aja. Iya, betul. Nah, Ibu, jam operasionalnya biasanya hari apa sampai apa? Terus jam berapa dan harganya Bu mulai berapa? Ya, kalau buka kita setiap hari Mbak Hani, dari hari Senin sampai Minggu kecuali hari besar yang yang Muslim, kita udah sepakatin itu. Kemudian jam bukanya jam 8 sampai jam 20.30, kemudian harganya minimal mulai 25 sampai dengan 50.000. Ya. Oke, sangat terjangkau ya, 25 sampai 50.000. Setelah ini kita akan bahas ada layanan apa aja yang ada di cuci sepatu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ini Usahaku. My intuition's always, I'm not superstitious.
Dengan penuh semangat kami bangga mencari jalan, berkembang bersama Kota Semarang. Adaptasi dengan masa transisi. Kita tumbuh bersama, menjalin rasa, menopang sesama. Kita yang menentukan untuk generasi di masa depan. Untuk asa yang tetap terjaga, untuk kota yang kita sebut rumah. Dari Semarang untuk Indonesia. People, kita masih di Ini Usahaku. Kali ini bareng sama Cuci Sepatu dan juga ownernya langsung, yaitu Ibu Nungki Sundari. Tadi kita udah mengenal bagaimana kisah awalnya ya bisa punya usaha ini. Sekarang kita akan lebih detail masuk ke dalam. Dan salah satu ini saya sudah pegang price listnya ya. Wah, layanannya banyak sekali ternyata ini ya, Bu. Iya, Mbak. Kalau di sini sendiri menerima produknya itu yang bisa dicuci apa saja, Bu? Jadi sepatu, segala macam bahan ya Mbak ya. Jadi dari sepatu olahraga, kemudian sepatu kulit bisa ke tas, koper, topi. Banyak Iya. ternyata Iya. ya. Kemudian kalau untuk, woman shoes ini Bu, saya itu kan biasanya punya heels gitu ya. Iya. Tapi bingung cara nyucinya. Di sini juga bisa berarti? Bisa Mbak. Oke. Justru kalau sepatu wanita itu harganya bisa lebih murah dibandingin yang sepatu cats gitu kan, lebih sulit ya nyucinya. Nah, ada juga nih layanannya fast clean dan juga deep clean. Bedanya Iya. apa itu, Ibu? Kalau fast clean itu cuci cepat, jadi bisa 1 jam maksimal 2 jam. Kemudian hanya dicuci di bagian luar saja. Jadi di bagian di dalamnya untuk kaki itu nggak dicuci Mbak. Jadi misalkan banyak nih pelanggan kami sepatunya tuh putih semua gitu kan Mbak, Nike misalkan. Begitu kegores sedikit itu mesti dimasukin. Ya, karena kalau putih tidak langsung dicuci itu nanti jadi nguning Mbak. Seperti itu. Jadi fast clean itu cuci cepat, harganya lebih murah. Kalau deep clean itu semua bagian kita cuci. Kalau deep clean hard itu misalkan habis naik gunung gitu atau habis hujan lebat, jadi lumpurnya itu sangat-sangat tebal, itu kita deep clean hard. Jadi harus 2 sampai 3 kali mencuci. Itu untuk perbedaan antara hard atau enggak berarti dari kotornya. sini. Oh iya. Iya, dari ketebalan kotor sepatu tersebut. Oke, kemudian ada juga nih leather care, berarti yang tadi ya untuk bahan-bahan kulit. Betul, bisa ya. betul. Ini tergantung barangnya juga atau semua barang berarti harganya sama segini? Ya, tergantung besar kecilnya Mbak, tergantung besar kecilnya. Tetapi kami ini sangat berhati-hati Mbak Hani, dalam arti pengalaman dari yang tahun-tahun Sudah sebelumnya, ya. betul Mbak. Jadi kalau kami terima itu kami harus ngecek dulu sepatunya, tasnya juga apabila ada yang tergores atau sudah mengelupas, kami sampaikan, informasikan di awal dulu. Jangan sampai mungkin yang dimintain tolong memasukkan itu drivernya atau siapa, terus nanti jadi kami yang kena komplain. Jadi kami pasti foto menginformasikan kondisinya seperti ini gitu. Karena takut jangan-jangan itu memang waktu datang sudah seperti itu ya. Betul. Oke, baik. Ada juga nih unyellowing. Itu tadi ya Bu, kalau misalnya dibiarkan lama nanti bisa menguning ya. Betul. Di itu. bagian bawah itu solnya yang putih itu sudah lama tidak terpakai, terus menjadi kuning, itu harus ada kita unyellowing khusus Mbak. Dan itu nggak bisa 1-2 hari karena harus beberapa hari untuk bisa jadi bersih lagi. Terus kalau untuk dari sisi marketing nih Bu, dari Cuci Sepatu sendiri targetnya itu sebenarnya apa? Anak muda atau secara keseluruhan? Sebenarnya keseluruhan ya Mbak, khususnya memang anak muda yang hobi olahraga, anak SMP, SMA, mahasiswa, karena kita di sini juga dekat kampus. Kebetulan kita di gedung olahraga, banyak yang berolahraga di sini, dekat SMA favorit, tengah kota.
perkantoran, banyak juga pelanggan kami dari perkantoran, bank-bank yang di sekitar di sini. Wah, Ya, dari placementnya alhamdulillah. aja udah pas banget ya. Iya, Daerah sekitar alhamdulillah. sini tuh ya Tengah penggunanya kota, begitu betul, ya. alhamdulillah Mbak Hani. Kalau dari marketingnya biasanya lebih kemana Ibu? Dari mulut ke mulut atau juga aktif di Instagram lewat mungkin e-commerce atau pakai AdSense gitu-gitu, Iya. pakai advertising? Jadi kami ada pasti media sosial ya Mbak ya. Kemudian banyak juga, jadi yang datang kita tanya tahu dari mana? Oh dari Instagram, referensi dari teman, sering lewat gitu. Kemudian pada saat kita promo kita pasang MMT. Dan kami ini ada member get member Mbak. Nanti kita bisa tunjukin ya di sini. Jadi pada saat Mbak Hani nanti masukin 5 sepatu, yang ke-6 itu kami diskon. Ya, nanti yang ke-10 kami diskon. Itu yang membuat customer jadi datang lagi seperti itu. Nah, itu tuh yang Iya. bikin kita jadi Member ketagihan get untuk member, kesini betul, terus ya. alhamdulillah. Banyak sekali berarti ya kelebihan-kelebihan kalau ikut mencuci sepatu di sini Iya, ya, Bu. alhamdulillah Mbak. Untuk promo, nah biasanya Iya. gimana ini di masa-masa tertentu, terus kalau misalnya mau tahu promonya lagi ada apa, cara cari tahunya gimana? Nah, karena kebetulan ini pandemi ya Mbak Hani, jadi setelah pandemi ini saya di 2021 ada perubahan dari strategi saya. Nanti setiap bulan saya akan adakan diskon promo, entah itu 2+1, entah diskon sekian persen dan seterusnya. Karena saya melihat di saat pandemi ini sebenarnya mereka tuh mau nyuciin tapi nyari yang pas harganya murah gitu loh Mbak. Bener itu. Iya, jadi pada saat event diskon, ada promo itu pasti banyak sekali. Langsung naik ya. Alhamdulillah, iya. Oke, tapi ini keren banget ya. Jadi kita bisa menantikan setiap bulannya akan ada promo Iya. yang bervariasi tentunya. Ditunggu ya Mbak Hani Nah, ya. itu. Nah, kemudian ngomongin soal pandemi juga Ibu. Iya Mbak. Gimana dampaknya terhadap usaha cuci sepatu ini? Pastinya sangat berdampak, ikut terdampak ya Mbak ya. Jadi pembukaan cabang kami yang terakhir di dekat kampus Unika itu bulan Februari kita buka, Maretnya sudah corona, kami tutup 5 ya? bulan. Iya, karena mahasiswanya kan pada pulang Pulang, kampung ya benar. semua, jadi nggak apa-apa. Yang penting bagi saya di sini juga gitu Mbak. Jadi yang penting saya tetap membayar gaji karyawan utuh, kemudian THR tetap saya bagikan. Ya walaupun pastinya awalnya tapi nggak apa-apa ya, disyukurin aja. Yang penting kita bisa sehat. Jadi ini pelan-pelan mulai Agustus naik pelan-pelan. Belum 100% sih Mbak, tapi disyukurin aja sih. Oke. Seperti itu, tidak merumahkan karyawan, itu yang saya syukuri. Itu udah sangat bagus banget, tidak Iya. merumahkan karyawan Iya. ya. Kemudian kalau dari segi pendapatannya itu sampai berapa persen Bu penurunan? Wah, di bawah sampai 70%. Sampai minus. Iya, sampai minus pastinya. Iya, tapi nggak apa-apa, sekarang sih sudah Mulai untuk kembali bayar berangsur-angsur. karyawan, bayar sewa sudah operasional, sudah bisa. Alhamdulillah. Oke, Iya. semoga pelan-pelan Iya. nanti akan kembali Tetap optimis normal ya, Mbak Hani. Itu Iya, dia tuh, tetap betul. optimis. Nah, karena Bu Nungki kan ini seseorang yang optimis begitu ya. Iya. Boleh dong dikasih saran dan juga mungkin pesan-pesan dan harapan untuk para pengusaha lainnya yang sama-sama sedang berjuang. Iya, jangan takut mencoba, karena untuk menuju kesuksesan itu pasti kita melewati kegagalan dulu Mbak. Gagal bangkit lagi, coba sampai kita bisa meraih kesuksesan seperti itu. Wow. Jadi tetap semangat. Betul, Iya. tetap semangat. Iya. Terakhir dong Bu, promosiin ke teman-teman e-people buat cuci sepatu. Iya, saya tunggu di SOC Clean Cuci Sepatu di Gor Trilomba Juang. Kami berikan yang terbaik untuk Anda semua. Seperti itu. Baik. Iya. Terima kasih Terima Bu Nungki kasih, sudah diberi Mbak waktunya Hani. main ke sini. Sukses. Amin. Dan juga tentunya untuk e-people, semoga tadi kisah dari Ibu Nungki Sundari bisa menjadi sebuah inspirasi dan juga semangat ya bagi yang mungkin sedang mau memulai bisnis Iya, atau sedang memulai bisnis dan lagi naik turun ya. Iya. Kita semua berada di situasi yang sama, jadi mari selalu dukung dan jangan lupa untuk selalu tonton Ini Usahaku di YouTube channel pemerintah Kota Semarang. Iya. Sampai ketemu lagi di Ini Usahaku selanjutnya. Dadah!